Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di bab selanjutnya ini musannif akan menyebutkan tentang fadilah puasa Ramadan dan juga fadilah orang yang menghidupkan bulan Ramadan. Di sini langsung saja musannif menyebutkan fadlu siyami Ramadan wa qiyamih, keutamaan puasa Ramadan dan menghidupkan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an dengan riwayat yang marfu', bahwasanya man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man shoma ramadhana, barang siapa puasa Ramadan, wa qamahu, dan mendirikan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan juga introspeksi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampunkan daripadanya dosa-dosa yang terdahulu. Wa man qama lailatal qadri, dan barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan keimanan dan introspeksi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni daripadanya dosa-dosa yang terdahulu. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wal lafdzu lahu, dan lafadznya itu merupakan lafadznya Imam Tirmidzi. Zada fi riwayatin, dan di dalam riwayat, satu riwayat itu diberi ada tambahannya wa ma ta'akhkhar, yaitu dosa dan juga dosa-dosa yang akan datang. Qala al-Hafidz fil Fath, berkata siapa Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, di dalam kitab Al-Fath, yaitu Fathul Bari fi Syarhil Bukhari, akhrajahu Ahmad an Ubadah bin Samit min wajhain, bahwasanya hadis tersebut itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Imam Sayyidina Ubadah bin Samit min wajhain, dari dua bentuk, bisnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Wa qala al-Hafidz al-Munziri, dan berkata Imam al-Hafidz al-Munziri bahwasanya infarada bi hadhihi ziyadah Qutaibah bin Sa'id an Sufyan wa huwa thiqah, bahwasanya tambahan tersebut, hadis dengan tambahan tersebut itu diriwayatkan hanya oleh Sayyidina Qutaibah bin Sa'id daripada Sayyidina Sufyan, dan beliau adalah orang yang thiqah, yaitu orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Wa isnaduhu ala syartis sahih, dan sanadnya itu merupakan sanad ala syartis sahih, dalam artian sanad hadis tersebut itu memenuhi kriteria sanad dalam sahih, atau sama dengan sanadnya yang disebutkan di dalam kitab sahih. Wa ziyadatus thiqah maqbulah kal hadits thiqal kal haditsil mustaqil, dan tambahan dari orang yang terpercaya, dari ulama, dari orang yang terpercaya, thiqah ini itu dapat diterima, kal haditsil mustaqil, seperti halnya hadis yang sendiri. Wa fi riwayatin li Tirmidzi, dan di dalam riwayatnya Imam Tirmidzi, wan Nasa'i dan Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wal Baihaqi dan Baihaqi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu ada tambahan walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah itu membebaskan pada Ramadan tersebut itu, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah, dan di setiap malamnya Allah itu selalu memberikan pembebasan daripada api neraka di malam-malam bulan Ramadan tersebut. Jadi intinya di sini disebutkan hadis bahwasanya man shoma ramadhana, siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan, wa qamahu, dan menghidupkan bulan Ramadan atau mendirikan bulan bulan Ramadan tersebut. Maksudnya apa? Ini adalah merupakan syarat untuk orang itu dapat untuk mendapatkan apa yang dijanjikan di akhir ini. Kan katanya man shoma Ramadan, siapa orang puasa Ramadan, wa qamahu, dan menghidupkan Ramadan tersebut, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan introspeksi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni
daripada dosa-dosa dia yang terdahulu. Nah, jaminan atau hadiah ampunan atas dosa-dosa yang terdahulu itu ya syaratnya harus shoma Ramadan wa qomah, yaitu harus berpuasa Ramadan dan menghidupkan bulan Ramadan, mendirikan bulan Ramadan. Maksudnya apa? Yaitu mendirikan bulan Ramadan atau berpuasa Ramadan itu ya dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, meninggalkan apa yang melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang harusnya ditinggalkan. Maksudnya apa? Karena ada terkadang orang yang puasa itu dia hanya mendapatkan lapar dan haus, yaitu orang yang hanya sekedar puasa tapi dia tidak menunaikan, dia tidak menghidupkan Ramadan, dia tidak mendirikan Ramadan itu sendiri. Dalam artian dia puasa tapi dia masih melakukan hal-hal yang dilarang ketika puasa ataupun yang dilarang ketika di luar puasa, lebih-lebih yang dilarang juga ketika di luar puasa. Jadi orang yang seperti itu, maka dia itu hanya akan mendapatkan lapar dan haus saja, hanya mendapatkan yaitu tidak mendapatkan apa-apa. Makanya orang yang mau mendapatkan hadiah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, hadiah diampuni dosa-dosa yang terdahulu, itu ya harus memenuhi dua syarat itu, yaitu puasa Ramadan dan menghidupkan Ramadan tersebut, mendirikan Ramadan tersebut dengan sepenuhnya, dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Jadi seperti itu. Kalau orang puasa saja tapi tidak mendirikan Ramadan, tidak menghidupkan Ramadan, ya dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan hadiah yang dikatakan di sini ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi seperti itu. Wa man qama Lailatul Qadri, di sini disebutkan siapa orang yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan dengan penuh introspeksi diri, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi di sini syaratnya itu adalah qama Lailatul Qadar. Qama Lailatul Qadar yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Menghidupkan dengan apa? Ya tentunya dengan ibadah. Tentunya dengan hal-hal yang baik. Makanya kan gini, Lailatul Qadar itu pasti terjadi di salah satu malam Ramadan. Pasti di salah satu malam Ramadan itu ada yang namanya itu Lailatul Qadar, sekalipun kita nggak tahu pasti kapankah itu. Lah, tapi pahala atau jaminan seperti halnya yang dikatakan itu orang yang melakukan di Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada pahala 1000 bulan. Itu jaminannya kapan? Ya kalau dia itu mau beribadah di malam tersebut. Kalau dia itu mau melakukan kebaikan di malam tersebut. Tapi kalau ketika Lailatul Qadar, orang yang ketika Lailatul Qadar itu tidur, ya dia nggak mendapatkan apa-apa. Ya dia nggak lantas mendapatkan pahala khairun min alfi syahr. Jadi pahala khairun min alfi syahr dan juga di sini pahala ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yaitu orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Menghidupkannya dengan apa? Ya dengan kebaikan, dengan ibadah. Kalau orang ketika Lailatul Qadar itu ya dia tidur, dalam artian ya Lailatul Qadar terjadi tapi dia itu nggak sadar karena dia itu sedang tidur. Karena dia sedang tidak melakukan kebaikan. Na'udzubillah kalau dia melakukan keburukan. Maka ya dia nggak dapat apa-apa. Dia nggak mendapatkan faedah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih ataupun faedah khairun min alfi syahr. Kenapa? Ya karena dia nggak menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi seperti itu. Bahkan di sini disebutkan di sebagian riwayat itu bukan cuma ma taqaddama min dzambih. Jadi yang diampuni itu juga bukan cuma dosa yang terdahulu, bahkan ada wa ma ta'akhkhar, yaitu dosa-dosa yang akan datang. Jadi hadiah untuk mereka yang menghidupkan Lailatul Qadar dan juga malam-malam tersebut itu bukan cuma diampuni dosa yang terdahulu, tapi dosa yang akan datang. Bahkan di sebagian riwayat itu juga ada di sini walillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailah. Jadi ada sebagian riwayat atau ada tambahan lagi, yaitu bahwasanya di malam-malam tersebut, di setiap malam bulan Ramadan itu Allah memberikan pembebasan daripada api neraka. Jadi orang-orang yang sudah dicap sebagai ahli neraka atau orang yang dia itu karena dosanya dia nantinya harus ke neraka dahulu, itu Allah memberikan pembebasan di malam-bulan Ramadan bagi orang yang mau mengambil kesempatannya, bukan kepada semua orang.
Tapi orang yang mau mengambil kesempatannya, menghidupkan malam-malamnya, orang yang mau memaksimalkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah, maka itulah yang akan diberikan pembebasan daripada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita menjadi orang yang menjadi bagian daripada orang-orang tersebut, yaitu orang yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah dan hal-hal baik. Amin. Kemudian di sini dilanjutkan wa inda Ahmad, dan di dalam riwayatnya Imam Ahmad, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, wa Tabarani dan Imam At-Tabarani, wa rijaluhu thiqat, dan diriwayatkan oleh sanadnya itu thigah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an, yaitu berupa hadis marfu', walillahi 'inda kulli fitrin utaqa'u minan nar. Bahwasanya Allah itu di setiap waktu berbuka, di setiap masuknya waktu buka puasa, itu memberikan pembebasan daripada api neraka. Ai ba'da itmami shaumi kulli yaumin, yaitu setelah sempurnanya puasa di setiap harinya. Ta'jilan minhu, yaitu sebagai bentuk percepatan dari Allah, bi'ita'il ajr 'inda tamamil amal, yaitu dengan memberikan ganjaran ketika sempurnanya amal. Jadi di riwayat ini itu disebutkan bahwasanya setiap waktu berbuka, setiap datang waktu berbuka, Allah itu memberikan pembebasan daripada api neraka kepada orang-orang yang berpuasa. Kenapa ya? Sebagai ganjaran, supaya Allah itu nggak mau mengakhirkan bayaran. Allah itu nggak pengen telat membayar. Allah itu pengen cepat-cepat ngasih cepat-cepat bayaran kepada mereka yang sudah beribadah. Jadi orang yang puasa, kemudian ketika buka puasa, Allah itu langsung berikan kepada mereka itu pembebasan daripada api neraka. Jadi seperti itu.